Hai Topop Mania, Indonesia memiliki begitu banyak warisan budaya yang tersebar di berbagai wilayah. Salah satu warisan budaya yang menjadi sebuah peninggalan kerajaan Hindu antara lain Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan kompleks candi terbesar yang ada di Indonesia. Berada di wilayah Kranggan, Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Candi ini menjadi bukti sejarah peninggalan kerajaan Hindu di masa lalu yang hingga saat ini masih berdiri kokoh dan dijaga sebagai salah satu warisan dunia dan bukti sejarah. Istilah candi sendiri berasal dari kata Candika, yang merupakan salah satu manifestasi Dewi Durga sebagai Dewi Kematian. Maka dari itu, candi selalu dikaitkan dengan peninggalan untuk menghormati sang raja yang telah meninggal. Candi Prambanan ini dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan serta diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Sri Maharaja Dyah Balitung Mahasambu. Bangunan ini dibangun untuk menghormati Dewa Siwa dan nama aslinya dalam bahasa Sanskerta adalah Siwagra yang memiliki arti rumah Siwa. Saking indah dan megahnya candi ini, Candi Prambanan menjadi candi agung Kerajaan Mataram dan menjadi tempat upacara penting kerajaan pada waktu itu. Namun sayang di tahun 930 Masehi, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Jawa Timur oleh Sri Maharaja Empu Sindok. Konon kabarnya, pindahnya ibu kota kerajaan diakibatkan karena letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Setelah pindahnya ibu kota kerajaan, naas Candi Prambanan terbengkalai dan tidak terurus lagi, sehingga lama-kelamaan candi tersebut runtuh dan rusak. Meski sudah tidak lagi menjadi pusat agama serta pemujaan Hindu, tetapi Candi Prambanan ini tetap diakui keberadaannya oleh masyarakat Jawa di sekitar wilayah candi tersebut. Lama sudah terbengkalai, di tahun 1733, Candi Prambanan ditemukan oleh seseorang arkeolog kewarganegaraan Belanda, yaitu si Elons. Pada saat itu, Jawa Tengah sedang berada pada pemerintahan Britania Raya yang dipimpin oleh Sir Thomas Stamford. Thomas yang sangat tertarik sejarah dan juga budaya Jawa, langsung memerintahkan bawahannya untuk penyelidikan lebih lanjut. Meskipun Sir Thomas memerintahkan penyelidikan lebih lanjut, reruntuhan candi ini tetap terbengkalai selama beberapa dekade, yang menyebabkan banyaknya penjarahan dan pencurian pada batu-batu Candi Prambanan tersebut. Prambanan menjadi korban para pencuri artefak pada kala itu. Beberapa tokoh akhirnya mulai membersihkan serta membongkar Candi Prambanan secara besar-besaran waktu itu. Namun pembongkaran tersebut menjadikan ada banyak batu-batu candi yang tertumpuk di sepanjang Sungai Opak. Alhasil dari pembongkaran tersebut, membuat banyak warga mengambil batu tersebut, bahkan warga Belanda pun turut mengambil dan menjadikan batu-batu tersebut sebagai hiasan taman. Di tahun 1918, akhirnya Candi Prambanan mengalami pemugaran. Walaupun upaya serius ditanganinya baru berjalan di tahun 1930-an. Pemugaran pun dilakukan terus-menerus hingga di tahun 1953, pemugaran Candi Siwa selesai dan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Presiden Soekarno. Beberapa candi lainnya pun telah dipugar memakai batu-batu yang baru karena banyak batu yang asli dari candi tersebut dicuri. Gak cuma itu, beberapa candi kecil di sekitarnya pun tak bisa dibangun ulang dengan alasan bangunan yang tersisa tak sampai hingga 75%. Perjalanan yang panjang dalam pemugaran Candi Prambanan hingga di tahun 1991, Candi Prambanan ditetapkan UNESCO sebagai salah satu warisan dunia. Saat ini Candi Prambanan pun masih dalam proses pemugaran yang diakibatkan gempa dahsyat Yogyakarta pada tahun 2006. Gempa saat itu membuat beberapa bangunan dan patung yang ada di Candi Prambanan tersebut menjadi rusak. Sejarah yang sangat panjang menjadikan hasil yang manis bagi Candi Prambanan hingga saat ini. Meski demikian, Candi Prambanan pun tak lepas dari kisah yang menjadi legenda bagi masyarakat Jawa sendiri loh. Kisah tersebut sangat terkenal dengan kisah Roro Jonggrang, di mana saat itu Bandung Bondowoso yang merupakan putra dari Kerajaan Pengging yang mencintai Roro Jonggrang, anak gadis dari Kerajaan Baka. Bandung Bondowoso pun melamar Roro Jonggrang,
Namun sayang lamaran tersebut ditolak oleh Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso yang tak pantang menyerah pun tetap membujuk Roro Jonggrang untuk menerima lamarannya, hingga akhirnya Roro Jonggrang menerima lamaran tersebut dengan beberapa syarat yang diberikan kepada Bandung Bondowoso. Ia harus bisa membuat 1000 candi dalam waktu semalam saja, dan syarat tersebut pun langsung disanggupi oleh Bandung Bondowoso. Berkat bantuan bangsa Jin, pembuatan 1000 candi hampir selesai dalam semalam dan hanya memerlukan 1 candi lagi untuk melengkapinya. Mendengar hal itu, Roro Jonggrang berusaha untuk menggagalkannya. Ia segera membangunkan para dayang istana dan perempuan desa untuk mulai menumbuk padi dengan alu, serta memerintahkan agar gundukan jerami dibakar di sisi timur. Suara alu berhasil meyakinkan para jin yang membantu Bandung Bondowoso bahwa pagi akan segera datang. Mereka pun segera bersembunyi, membuat Bandung Bondowoso gagal memenuhi persyaratan Roro Jonggrang untuk membangun 1000 candi. Mengetahui bahwa itu semua adalah akal-akalan Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso sangatlah murka. Ia lalu mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca yang cantik dan indah untuk melengkapi 999 candi yang telah dibuat bersama bangsa Jin. Itu dia Top Up Mania sejarah berdirinya Candi Prambanan. Buat kalian Top Up Mania biar nggak ketinggalan info-info lainnya, jangan lupa dong makannya di subscribe, like, komen, dan juga di share ya. Biar kalian bisa update terus info-info lainnya dari Top Populer. Bye-bye!